Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam keterangan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong, seseorang yang di hatinya ada rasa sombong, tumbuh rasa sombong, walaupun sombongnya itu sekecil biji sawi. Tahu biji sawi, Bu? Jintan hitam tahu? Enggak semua tahu jintan hitam ya. Anak muda tahu jintan hitam. Kalau nggak tahu bayangin biji jambu dah. Kalau nggak biji jambu, biji cabai dah. Walau lebih kecil dari itu, ada sombong di hati kamu, kata Nabi, kamu tidak akan masuk surga. Berarti haram masuk surga. Satu, sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini nggak patut sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Wong kita lahir nggak bawa apa-apa, betul? Bahkan tenaga pun kita nggak punya. Betul. Waktu berejel dari perut, tenaga aja nggak ada. Boro-boro berdiri. Andai kata si bayi itu gatel untuk garuk sendiri aja nggak bisa, nggak ada kekuatan. Untuk apa sombong? Kekuatan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mengangkat tangan, bahkan ditanya namanya sendiri dia tidak punya nama. Bayi itu tidak punya nama, dan dia ditanya namanya nggak tahu namanya. Betul? Ada bayi ditanya namanya terus jawab? Nggak ada. Bahkan namanya aja nggak tahu. Apa yang mau disombongkan? Sampai tumbuh besar, sampai dia punya tenaga pun karena Allah kasih tenaga. Karena yang maha kuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber segala kekuatan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya semuanya lemah, tidak ada daya, nggak ada upaya. Seiring bertumbuhnya anak tersebut, Allah kasih kekuatan. Yang tadinya nggak bisa jalan jadi bisa jalan. Siapa yang kasih kemampuan berjalan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuh sampai umur 5 tahun, 7 tahun, bisa disuruh sama ibunya, nak tolong belikan minyak tanah 1 liter. Mampu gak? Mampulah 1 liter ya, dia angkat. Kalau disuruh beli 1 jerigen, mampu gak anak 7 tahun? Tidak mampu, karena belum kuat. Makin besar Allah kasih lagi, tenaganya Allah lebih kuatkan lagi. Maka ketika disuruh ibunya suruh beli minyak tanah sebanyak 25 liter atau 1 jerigen, mampu nggak kalau udah besar? Mampu, karena Allah kasih kekuatan dari Allah. Apa yang kamu sombongkan? Tidak patut manusia itu sombong. Kenapa masih ada orang sombong? Pertama, sombong itu akan muncul ketika seseorang merasa lebih. Merasa dia lebih kuat, maka ada potensi untuk sombong, tapi kecil. Yang lebih besar potensi untuk sombong itu ketika seseorang merasa lebih dalam harta. Maka hati-hati. Ketika merasa lebih, maka otomatis orang itu akan terserang sifat sombong. Dan percuma antum tiap hari majlis, tiap malam majlis, diterangkan ilmu apapun, ketika di hati masih ada rasa sombong, kumpul satu majlis sama orang banyak, duduk sama rata, berdiri sama tinggi, tapi tetap ketika di hatinya ada rasa sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Orang sombong tidak bisa mendapatkan hidayah. Maka hati-hati, jangan pernah sombong. Jangan merasa saya sudah sering hadir majlis ini saya hadir, majlis itu saya hadir. Tapi ternyata sebenarnya walaupun dia hadir majlis, kalau di hatinya masih ada rasa sombong, sebenarnya nggak dapat hidayah. Susah orang sombong itu dapat hidayah, susah. Kenapa? Karena tidak akan bercampur hidayah kebenaran dengan sesuatu
sesuatu perasaan yang sifatnya berdosa ada dalam hati, yakni sombong. Ketika ada rasa sombong di hati, ini tidak baik. Maka ketika ada perasaan yang tidak baik di hati, sifat yang tidak baik di hati, yakni sombong, tidak akan berkumpul kebenaran itu, tidak akan datang ke hati yang tumbuh rasa sombong. Maka percuma kamu hadir majelis ke sana sini masih ada rasa sombong, percuma, gak bakal masuk hidayah Allah. Dan ini bukan saya yang mengatakan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan kumpul kebenaran, gak akan kumpul satu kebaikan, kumpul dengan satu kejelekan. Hidayah itu adalah baik, datang dari Allah, tidak akan datang ke hati mana hatinya ada rasa sombong. Apa yang kamu sombongkan? Wong kita dari setiap lubang kita semuanya keluar kotoran, betul? Dari hidungnya keluar apa itu? Keluar upil, kotoran juga. Siapa yang suka upil? Gak ada yang suka. Dari telinganya keluar kotoran kita nih manusia. Dari lubang mana yang tidak keluar kotoran? Apa yang mau Anda sombongkan itu? Coba sebutkan dari lubang mana yang tidak keluar kotoran. Bahkan dari, kalau kamu lihat mata saya dari situ, kelihatan ada lubangnya gak mata saya? Gak ada. Tapi ternyata keluar kotoran, betul. Karena sebenarnya ada lubang kecil di mata itu, dan dia mengeluarkan kotoran juga. Semuanya kotoran. Bahkan dari pori-pori aja keluar kotoran. Apa namanya? Daki. Masih keluar kotoran. Mau yang putih, mau yang hitam, mau yang belang, tetap keluar kotoran. Seputih apapun kulitmu, tetap aja keluar kotoran dari pori-porimu itu. Apa yang kamu sombongkan? Wong dari lahir gak bawa apa-apa. Tidaklah Allah menciptakan makhluk kecuali Allah kasih rezeki. Maka ketika antum tumbuh besar, sampai dewasa punya kerja, sampai berumah tangga punya harta, apa itu milik kamu? Apa itu milik kamu? Bukan, milik siapa? Allah yang kasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya punya Allah. Gak ada punyamu itu. Apa yang kamu punya kamu? Gak ada. Apa yang disombongkan? Sudah hidup sombong, harta gak seberapa, di akhirat gak masuk surga juga. Rugi banget orang sombong itu. Tapi insya Allah seringnya kita majelis, hilanglah sifat sombong di hati kita sedikit demi sedikit, sehingga datang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma kamu hadir majelis ke sana sini jauh-jauh masih ada rasa sombong di hati, percuma, gak bakal dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih tahu satu amalan baik gak bakal bisa kamu lakukan, karena gak bakal bisa masuk hati kamu. Hanya nyampe telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, selesai. Gak ada yang nyangkut di hati itu nasihat. Gak ada ilmu nyangkut di hati sampai dikerjakan oleh badanmu, gak ada. Yang ada selalu sombong. Dan orang sombong itu selalu ingin mulia di mata orang, ingin selalu baik di mata orang. Yang dikejarnya adalah pujian. Lupa bahwasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa dia pengen dipuji? Kenapa kamu pengen dipuji? Gak ada. Gak ada manusia itu harus dipuji, gak ada. Kalau diuji iya. Segala puji bagi Allah. Jangan kamu sombong. Sombong itu menolak segala kebaikan. Apa bedanya kamu dengan iblis kalau kamu sombong? Dosa pertama dilakukan makhluk Allah itu adalah sombong. Siapa yang sombong? Iblis. Pertama kali dosa dilakukan adalah oleh iblis. Yang ini dosa sombong. Suruh sujud sama Allah karena Nabi Adam tidak mau, karena dia merasa lebih baik. Maka hati-hati kalau ada di hati kamu rasa lebih baik, maka kamu ada persamaan dengan iblis. Jangan merasa lebih baik dari siapapun, lebih kaya dari siapapun. Tidak ada yang lebih kaya di dunia ini. Semuanya miskin. Yang kaya hanyalah Allah. Allahu Ghaniyyun Hamid. Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Gak ada makhluk itu kaya. Hati-hati. Semua harta adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan dengan harta itu kamu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada majlis, kamu sumbang majlis. Kamu bisa bikin majlis, bisa sumbang muludan. Ada masjid. Salurkan harta kamu itu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa punya harta banyak, bisa pergi haji. Bahkan bisa poin H plus, pergi haji biar lebih dulu. Belum mampu haji bisa umroh. Gunakan kekayaanmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bukan milikmu, gak bakal kamu bawa mati. Betul. Ada orang mati bawa uang barang 100 perak aja.
Gak ada. Apa yang dibawa? Kain kafan. Sudah cukup, situ aja. Yang dibawa cuma kain kafan, lahir gak bawa apa-apa. Ada apa kamu sombong? Sallu ala Nabi Muhammad. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada rasa sombong. Maka tolaklah, jangan pernah merasa baik dari orang. Tolaklah semua rasa sombong. Ketika tumbuh di hati, tolak. Tidak boleh sombong, jangan sombong. Apa sih? Apa yang kamu sombongkan? Coba pikirkan, apa yang kamu sombongkan? Apa kamu pikir kamu paling kaya di dunia ini? Enggak. Di atas langit ada langit. Kalau kamu merasa kaya, ada orang yang lebih kaya. Kamu merasa pintar, ada orang lebih pintar. Kamu merasa cantik, ada orang lebih cantik. Kamu merasa ganteng, ada orang yang lebih ganteng. Kamu itu bukan segalanya, gak perlu sombong. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah daripada tujuan kita majelis, tujuan kita zikir, agar mendengar nasihat dan hilang rasa sombong. Ketika Nabi Muhammad SAW menerangkan, ketika orang sombong itu gak bisa nerima hidayah, maka siapa yang bisa memberikan hidayah? Habib Novel, apalagi gak bisa. Apalagi kamu gak bisa ngasih orang hidayah, ngasih petunjuk supaya orang itu tobat, gak bisa. Orang udah dinas sama Nabi, orang yang ada rasa sombong gak bisa nerima hidayah. Gimana jalan supaya dapat hidayah? Maka harus dihilangkan sombongnya, baru kamu bisa dapat nasihat baik dan kamu bisa beramal baik. Ngaji aja mutar-mutar semua orang bisa, tapi beramal baik, menerima hidayah itu gak semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik-baiklah sama orang. Jangan merasa terbaik, selalu ingin dipuji. Kembalikan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya saya berdoa, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan rasa sombong, rasa bangga diri. Apalah guna kita majelis, apalah guna kita ngaji kalau masih sombong, membanggakan harta yang kita punya padahal tidak seberapa. Allah jauh lebih kaya. Bahkan Allah tidak butuh kekayaan kita. Sepeser pun Allah gak butuh. Semua bahkan kekayaan kita Allah yang memberikan. Allah maha kaya, maha mulia dengan segala ketinggiannya. Tidak ada harta kita itu menambah kemuliaan Allah. Andai kata kita kaya dan kekayaan kita dipakai ibadah kepada Allah, tidak menambah kemuliaan. Bahkan kalau kita maksiat dengan harta kita, tidak menjadikan Allah itu hina. Andai kata semua makhluk, bukan hanya di dunia, jin dan setan, andai kata seluruh para malaikat berdosa maksiat kepada Allah, nggak jadi Allah hina. Dan andai kata seluruh makhluk, baik jin, manusia dan malaikat, semuanya beribadah kepada Allah, tidak menjadikan Allah lebih mulia. Allah gak butuh ibadah kita yang butuh ibadah kepada Allah. Kembalikan semuanya pada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cerminkan akhlak baik, hilangkan rasa sombong, karena sombong itu hanya akan mempersulit kamu hidup di dunia dan di akhirat. Ingat, kamu sombong, kamu akan sulit hidup di dunia dan di akhirat. Kamu akan dijauhi orang, dimusuhi orang, karena rasa sombong kamu selalu ingin dipuji kamu. Kalau sekarang kamu masih ada orang baik, belum. Enggak, Bib, masih ada orang baik sama saya dan dia merasa sombong, belum. Tunggu aja, bentar orang jauh semua dari kamu. Hati-hati. Maka cepat-cepat sadar, hilangkan rasa sombong. Saya tidak menyerang seseorang, tapi ini untuk kita semua, dan khususnya diri saya. Sama dibisikin setan Habib Novel, jangan dikira gak digoda setan, sama aja digoda setan Habib Novel juga. Disuruh sombong lah, disuruh ujub lah, disuruh takabur lah. Habib Novel, sombonglah kamu diri di atas orang-orang, sombonglah kamu dihormati sama orang, sombonglah kamu ya Habib Novel. Sombonglah kamu ini dihormati sama orang, tangannya dicium, suruh sombong, sama disuruh sombong. Itu yang harus kita tolak, bisikan-bisikan kayak gitu.
Dikira kamu gak disombong, disuruh sombong, suruh sombong. Kamu suaranya baik, vokalis, suruh sombonglah kamu, yang lain itu jelek pal semua. Kamu itu cantik, sombonglah kamu, yang lain itu jelek semua. Berbanggalah diri, disuruh bangga sama setan itu. Kamu itu ganteng, berbanggalah kamu, sombonglah kamu, yang lain itu jelek. Disuruh sombong sama setan. Kalau kita nggak tahu bisikan setan, bagaimana kita menghindarinya? Maka insya Allah ini sejak saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya berdoa, mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah dan kita aminkan. Ya, sombongnya harus dihilangkan. Percuma kamu bilang amin kalau tetap ada rasa sombong, tidak bakal masuk hidayah itu ke hati kamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi insya Allah dengan sholawat, karat-karat di hati kita, kotoran di hati kita Allah hilangkan. Kesombongan di hati kita Allah hilangkan, diganti dengan ketawaduan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah lebih berkah, lebih bersih hati kita. Tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama jawab yang kompak. Insya Allah kita yang selalu menyebut nama kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW, kelak di hari kiamat kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab yang kompak Nabi kita Muhammad Sallu alaihi wa ala sahbihi. Manusia yang mulia Nabi kita Muhammad. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Manusia paling tampan Nabi kita Muhammad. Paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad. Maulaya salli daiman abada khairil hamba yang paling takwa Nabi kita yang akhlaknya dipuji, hamba yang paling taat Nabi kita, pimpinan para rasul Nabi kita Muhammad. Maulaya salli yang akhlaknya dipuji, yang namanya di langit Nabi, yang namanya di surga Muhammad. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil
bersama masuk ke surga. Kita harap syafaat Nabi Muhammad masuk surga bersama dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad Maulaya Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah